Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin. Saya dari Prodi PBSI semester 4 di Universitas Darul Maarif NU. Di mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Bapak Unes MPD, saya akan mempresentasikan tentang materi tentang perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama adalah perkembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran ini dipengaruhi oleh konsep mengajar dan konsep belajar itu sendiri. Konsep lama belajar dianggap sebagai proses penyampaian materi pembelajaran dari guru atau pengajar kepada sekelompok siswa atau peserta didik. Pada konsep ini, media berfungsi sebagai memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran. Oleh karena itu, orientasi di penggunaan media adalah guru itu sendiri. Pandangan baru menganggap mengajar sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Maka media pembelajaran diorientasikan pada kemudahan siswa berubah perilakunya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Perkembangan konsep mengajar seperti itulah yang memengaruhi perkembangan pemanfaatan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran meliputi yang pertama adalah bahasa sebagai media pembelajaran. Pembelajaran bahasa verbal merupakan media utama yang digunakan guru. Biasanya bahasa verbal dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, yang artinya guru telah mengajar kalau dia telah berceramah, dan guru dianggap tidak mengajar manakala tidak berceramah. Ciri-ciri penggunaan bahasa verbal sebagai media pembelajaran diantaranya pembelajaran sepenuhnya tergantung dan berpusat pada guru, artinya kendali pembelajaran ada pada guru. Yang kedua, materi pembelajaran sepenuhnya tergantung pada penuturan guru, artinya guru merupakan sumber utama pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran merupakan proses yang statis dan berstruktur, artinya guru dalam menerapkan langkah pembelajaran cenderung menggunakan pola yang tetap dan tidak pernah berubah. Yang kedua adalah media pembelajaran sebagai alat bantu, yang artinya media sebagai alat bantu disandingkan dengan penggunaan bahasa verbal untuk mempermudah menyampaikan bahan pelajaran. Walaupun pada pembelajaran guru menggunakan pola yang relatif tetap, akan tetapi menggunakan alat bantu sebagai pelengkap. Penggunaan bahasa verbal merupakan upaya agar pembelajaran lebih dinamis. Yang ketiga adalah media sebagai alat peraga, yang artinya mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, akan tetapi bagaimana pesan itu dipahami secara benar oleh penerima pesan, yakni peserta didik. Pada tahap ini, mengajar sebagai proses komunikasi tidak semata dipandang dari sudut pandang guru sebagai penyampai pesan, akan tetapi juga melihat sudut pandang siswa. Tujuan utama penggunaan teaching aid atau alat bantu penyampaian pesan pembelajaran sebagai alat peraga diantaranya untuk memberikan pengalaman konkret pada siswa sehingga menghindari gejala verbalisme. Yang kedua, untuk menghindari kesalahan interpretasi dari siswa sebagai penerima pesan pembelajaran. Yang terakhir, untuk meningkatkan daya serap siswa terhadap informasi atau materi yang disampaikan guru. Yang keempat adalah audio visual aid atau AVA sebagai media pembelajaran. Keuntungannya dalam proses pembelajaran diantaranya AVA dapat memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin dipelajari secara langsung. Misalnya untuk mempelajari kehidupan di dasar laut, siswa dapat belajar melalui film. Yang kedua, AVA memungkinkan belajar lebih bervariatif sehingga dapat menambah motivasi dan gairah belajar. Yang terakhir, dalam batas tertentu, AVA dapat berfungsi sebagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan siswa untuk belajar secara mandiri tanpa sepenuhnya tergantung pada kehadiran guru.
Yang kelima adalah media sebagai penyalur pesan, yang artinya sebagai alat bantu menyalur pesan atau menyalurkan informasi dari suatu sumber kepada peserta didik. Karakteristiknya sebagai berikut. Proses pembelajaran tidak lagi menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, dalam batas tertentu proses belajar bisa terjadi di mana saja. Yang ketiga, siswa atau peserta didik dapat mengevaluasi sendiri keberhasilan belajar. Yang terakhir, belajar sesuai dengan kebutuhan siswa sendiri, yang artinya siswa dapat memilih media yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Yang terakhir adalah media pembelajaran sebagai sumber belajar, yaitu media pembelajaran tidak lagi difungsikan sebagai penyaluran pesan belaka atau content oriented, ya, akan tetapi lebih dari itu, yakni sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran atau learning result. Pada periode ini, pengemasan media pembelajaran memerhatikan sepenuhnya kondisi siswa, baik kemampuan siswa itu sendiri maupun minat dan bakat siswa, termasuk gaya belajar setiap siswa. Selanjutnya, peran guru dan perkembangan media pembelajaran. Peran guru dalam perkembangan media pembelajaran sebagai berikut, yakni yang pertama, guru sebagai pengembang media dalam sumber belajar. Artinya, guru sebagai satu-satunya sumber belajar itu sendiri. Yang kedua adalah guru sebagai pengelola pembelajaran. Dalam kepesatan perkembangan media dan sumber belajar, mestinya guru tidak lagi menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber belajar yang menganggap dirinya orang yang serba tahu, akan tetapi orang yang dapat menunjukkan berbagai sumber belajar yang dapat digunakan peserta didik dalam proses pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Tujuannya adalah terciptanya kondisi lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa, sehingga dalam proses pembelajaran siswa itu tidak merasa terpaksa apalagi tertekan. Yang ketiga adalah guru sebagai administrator dan fasilitator. Artinya, dalam proses pembelajaran guru harus lebih banyak berperan dan bertanggung jawab dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan membantu untuk mempermudah belajar siswa. Dengan demikian, guru dapat memahami karakteristik termasuk gaya belajar, kebutuhan dan kemampuan dasar siswa. Melalui pemahaman itu, guru dapat melayani dan memfasilitasi setiap siswa. Yang keempat adalah guru sebagai direktur, yang artinya guru berperan dan bertanggung jawab dalam mengarahkan apa yang harus dilakukan siswa untuk mempelajari bahan pelajaran tertentu. Yang terakhir adalah guru sebagai evaluator. Artinya, guru berperan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di samping itu juga, guru dapat menunjukkan berbagai kelemahan dan kekurangan siswa dalam penguasaan kompetensi, sehingga guru dapat menunjukkan jalan keluar atau apa yang harus dilakukan siswa untuk menutupi setiap kekurangannya. Lalu yang terakhir, klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana yang melihatnya. Dilihat dari sifatnya, kemampuan jangkauannya, cara atau teknik pemakaiannya, dan bentuk dan cara penyajiannya. Menurut para ahli, ada beberapa klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama adalah klasifikasi media menurut Rudy Birch. Rudy Birch mengidentifikasi media dari 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Di samping itu, Birch juga membedakan antara media siar dan media rekam, sehingga terdapat 8 klasifikasi media, yaitu media audiovisual gerak, audiovisual diam,
audio semi gerak, visual gerak, visual diam, semi gerak, audio, dan media cetak. Media pembelajaran dari taksonomi menurut Briggs lebih mengarahkan kepada karakteristik, menurut stimulus dan rangsangan yang dapat ditimbulkan dari media. Briggs mengklasifikasikan 3 macam media tersebut, yaitu objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran terprogram, papan tulis, media transparasi, film rangkai, dan film bingkai. Klasifikasi media menurut Kemp dan Dayton mengelompokkan media ke dalam 8 jenis, yaitu media cetak, media pajang, overhead transparansi, rekaman audio tape, seri slide, dan film strip, penyajian multi image, rekaman video, dan video hidup, yang terakhir komputer. Kalau Seal dan Glasgow membagi media ke dalam 2 klasifikasi, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Menurut Anderson dalam Panji mengelompokkan media sebagai berikut, yaitu audio meliputi pita audio, piringan audio, dan radio. Yang kedua, cetak meliputi buku teks terprogram, pegangan, dan tugas. Lalu audio cetak yaitu buku latihan dilengkapi kaset dan gambar atau poster dilengkapi dengan audio. Lalu yang keempat, proyek visual diam seperti film bingkai dan film rangkai. Yang kelima, proyek visual diam dengan audio yaitu film bingkai dan film rangkai suara. Yang keenam adalah visual gerak yang meliputi film isu dengan judul, lalu visual gerak dengan audio seperti film suara dan video. Lalu berikutnya benda, terdiri dari benda nyata dan model tiruan atau mock-up. Yang terakhir komputer, terdiri dari media berbasis komputer, komputer asisten instruksional, dan komputer manajemen instruksional. Heinrich, Morenda, dan Russell mengemukakan klasifikasi dan jenis media yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seperti media tidak diproyeksikan seperti realita, benda nyata yang digunakan sebagai bahan belajar. Lalu model benda 3 dimensi yang merupakan representasi dari benda yang sesungguhnya. Yang kedua adalah media yang diproyeksikan seperti OHP dan slide. Yang ketiga adalah media audio seperti audio kaset, audio vision, dan active audio vision. Yang keempat adalah video dan film. Yang kelima adalah multimedia berbasis komputer seperti komputer asisten instruksional, pembelajaran berbasis komputer. Yang keenam adalah multimedia kit, diantaranya yaitu perangkat praktikum. Dari materi yang disampaikan, perkembangan media pembelajaran terdiri atas sebagai bahasa, alat bantu, alat peraga, audiovisual aid, penyalur pesan, dan sumber belajar. Di samping itu, peran guru sangatlah penting dalam perkembangan media pembelajaran seperti pengembang media belajar, sumber belajar, pengelola pembelajaran, administrator, fasilitator, direktur, dan evaluator. Lalu media pembelajaran memiliki banyak klasifikasi dari para ahli yang terdiri atas media cetak, media audiovisual, media berbasis komputer, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam presentasi ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.